Ibarat dia mengajak berpikir kayak gini, kanguru itu bukan binatang. Kenapa? Kan di Indonesia nggak ada kelompok binatang yang kayak kanguru. Persis, ini keren. Logikanya kayak gitu. Iya. Judulnya Wapres tak lulus SMA. Betul, dari judulnya aja tadi yang disebut Mas Vincent, Wapres tak lulus SMA. Ini udah misleading. Karena, dan menurut saya ini jahat. Sampai kapanpun lulusan luar negeri dicari, pernah nggak mendapatkan kurikulum merdeka, profil pelajar Pancasila, nggak akan ketemu. Buku ini kan dibagi-bagi banyak gratis, tapi coba ditanya, berapa sih yang udah baca ini semua? Nggak bakal dibaca. Jam dia belajar lebih banyak daripada hitungan-hitungan yang dipakai Rismond di buku ini. Oke, balik lagi kita ke On the Table. Ada tamu spesial di OTT. Teman-teman yang biasa bergelut di dunia pendidikan atau stalker Instagram atau sosial media pasti kenal sama ibu yang satu ini. Selalu membicarakan informasi-informasi yang dipelintir orang dan diluruskan. Dan salah satunya adalah informasi tentang pendidikan Mas Wapres Gibran Rakabuming. Bu Ina inilah menurut saya satu-satunya orang yang secara real, secara ilmiah juga membantah argumentasi Roy dan kawan-kawan yang mereka tuangkan dalam buku mereka Gibran Endgame. Itu di bawahnya ada bentuk kayak stempel gitu, Wapres tak lulus SMA. Saya orang yang cukup a priori ya, jadi karena melihat isu sebelumnya, isu Jokowi, jadi saya menilai buku ini ditulis juga dengan tujuan yang tendensius. Tapi ada Bu Ina yang melahap buku ini halaman demi halaman dengan pemikiran yang sangat kritis. Dan Ibu Ina ini adalah Dewan Pendidikan untuk Pendidikan Luar Negeri ya? Transnational Education, pendidikan lintas negara. Pendidikan lintas negara. Sudah 20 tahun ya Bu ya? Betul. 20 tahun. 2001. Oke. Dan lulusan Australia juga? Lulusan Australia, sempat bekerja di 2 universitas Australia. Bagian penerimaan siswa, mahasiswa, calon mahasiswa juga pernah. Oke. Jadi kalau bicara UTS, Ibu ya, saya yakin Ibu jauh lebih tahu dari Rismond dan kawan-kawan. Saya sudah diundang sedikitnya 2 kali ya, seingat saya, 2016 dan 2019. Oke. Diundang secara resmi sebagai penulis, bukan broker seperti yang diisukan Roy Suryo. Saya bukan broker, saya bukan agen. Katanya yang seperti Inalim tuh banyak. Nah itu agen-agen yang dimaksudkan. Saya waktu itu diundang InSearch UTS sendiri sebagai penulis. Karena waktu itu saya dapat jatah 2 halaman penuh di Kompas. Rubriknya Kompas Kelas. Membahas jurusan-jurusan di luar negeri yang berpotensi bisa unik mengisi kekurangan ahli di Indonesia. Nah, waktu itu saya tertarik dengan jurusan Creative Intelligence and Innovation di UTS Sydney. Nah, saya diundanglah oleh tim humas mereka untuk mewawancara dosen-dosen UTS. Jadi saya boleh diizinkan ngambil gambar, motret di dalam kampus UTS. Nah, tapi memang
saya sudah Zoom juga sama direktur InSearch di zaman itu ya. Beliau bekerja di InSearch UTS itu udah 31 tahun. 31 mulai dari tahun 92 sampai 2023. Ya. Nah, kebetulan udah resign. Tapi kalau orang di sana sudah resign, nggak bekerja di institusi tersebut, itu harus menandatangani NDA, Non-Disclosure Agreement. Jadi nggak boleh tuh ngomong bicara lagi lagi tentang soal kampus. kampusnya dia gitu. Jadi dia hanya ya mau ngobrol sama saya, tapi nggak mau direkam, nggak boleh memang Nggak boleh. untuk disuarakan di publik kan. Oke. Nah, Beda tapi- sama rektor sini ya Bu ya. Rektor, mantan dosen itu, Ya apalagi mantan bahkan mahasiswa. yang diwawancara Roy Suryo waktu kunjungan ke Sydney itu kan dosen tidak tetap mengajar bahasa Indonesia di University of New England, bukan UTS. Tapi waktu Roy Suryo mewawancara kan tidak menyebutkan secara gamblang bahwa saya dosen bukan di UTS, sehingga orang berasumsi, selalu membiarkan publik berasumsi, oh Roy Suryo mewawancara dosen UTS. Nah, dan beliau bertanya tentang syarat masuk lah gitu ke InSearch, ke MDIS, dan dia tidak berhak. Orang ini direkturnya, mantan direktur InSearch sendiri aja nggak boleh lagi ngomong tentang InSearch. Ini dosen di luar InSearch UTS, kok berani-beraninya ngomong dan salah pula informasinya. Setelah saya bilang, hati-hati loh di sana itu nggak boleh. Ternyata saya cari-cari di buku ini, nama dosen tersebut udah nggak ada, jadi nggak berani mungkin dia disebut di sini karena bisa kena pelanggaran etik, dia bisa kehilangan pekerjaan di Sydney. Jadi kalau dibilang mereka melakukan penelitian untuk menulis buku ini, penelitiannya juga sebenarnya tidak sah gitu ya. Narasumber yang dipilih kan bukan yang kredibel. Kan orang Indonesia yang tidak bekerja di bagian tersebut, bukan di penerimaan, bukan di institusi yang dituju kan. Oke, sebelum nanti kita ngomong tentang itu, kan Roy kalau tidak salah di informasi itu mereka mewawancarai 3 orang yang katanya pernah kursus, menurut mereka itu kursus di UTS itu. Itu gimana maksudnya Bu? Bisa jadi kan kursus bahasa kan mereka. Oh. Karena InSearch UTS memang ada program bahasa Inggris. Jadi kalau yang saya tonton wawancara Roy Suryo terhadap orang-orang Indonesia ini, saya lihat mereka dulu mau ngambil keperawatan. Karena keperawatan itu di negara-negara barat itu laku banget dan gajinya tinggi banget. Dan kita itu banyak yang pengen bekerja sebagai perawat di luar negeri. Oke. Bersaing Jadi, dengan Filipina. yang mereka wawancara itu TKI yang mau bekerja sebagai perawat di sana. Perawat, tapi kelemahan orang Indonesia bahasa Inggrisnya lemah. Oke. Padahal untuk jadi perawat kan bahasa Inggris harus tinggi. Jadi wajar mereka ngambil sekolah Jadi, bahasa. kursus itu di situ. Kursus. Oke. Nah, sekarang yang dipersoalkan Roy di buku ini kan adalah Gibran nggak lulus SMA. Mas Wapres nggak lulus SMA. Dan mereka mempersoalkan kenapa Kemendikdasmen itu menyetarakan sertifikat menurut mereka ini. Sertifikat dari UTS itu setara kelas 12. Sama juga kayak ini kayaknya Bu ya. Mereka mengukur pendidikan luar dengan frame pendidikan, sistem pendidikan Indonesia. Jadi nggak ketemu. Nah, bagaimana kita bisa menjelaskan bahwa ya Gibran memang layak masuk perguruan tinggi dari UTS itu? Iya, sebetulnya secara keseluruhan konsep buku ini aja udah salah sih ya. Wah. Karena ini berusaha menyamakan kurikulum luar negeri dengan kurikulum Indonesia. Kemudian persamaan yang dipakai juga kurikulum Merdeka yang mana zaman saya kuliah dulu juga belum ada. Yeah. Zaman Mas Gibran kuliah dulu juga nggak ada. Terus belum. Dibahas juga program profil pelajar Pancasila itu juga program di dalam kurikulum Merdeka, yang mana anak Indonesia sendiri se-Indonesia belum 100% mendapatkan itu secara utuh gitu. Ya kurikulum itu. Iya, kurikulum Merdeka kan baru dibuat nasional tahun berapa? 2023 atau 2024, baru banget gitu. 2024 lah dijadikan nasional. Betul. Nah, jadi ini tidak ada dua kurikulum di dunia itu yang kembar, identik tuh nggak ada. Bahkan di sini dibahas jam
belajar dalam 1 minggu berapa jam. Jadi nggak mungkin sama. Yang nggak bakal ketemu sampai kapanpun jam belajar nggak akan ketemu sama. Mata pelajaran, mata kuliah nggak akan ada yang persis sama. Jadi menyamakan kurikulum secara mencari identik nggak mungkin. Dan jadi konsepnya udah salah menurut saya. Karena ini mau berusaha menyamakan kurikulum. Padahal untuk syarat menjadi capres cawapres itu kan sebetulnya untuk administratif saja. Iya, syarat minimal itu SMA ya. Bukan kurikulum. Nah, jadi dari judul dulu kali ya. Dari judulnya aja tadi yang disebut Mas Vincent, wapres tak lulus SMA. Ini udah misleading. Karena, dan menurut saya ini jahat. Karena memanfaatkan literasi bangsa kita yang kita tahu masih rendah kan. Yeah. Kesimpulan yang langsung kepikir kalau kita baca wapres tak lulus SMA. Kesimpulannya langsung mikirnya lebih rendah dong. Iya, hanya tamat SMP dong. Berarti SMP dong. Padahal kan S1 lulusnya. Kan lebih tinggi. Iya. Dan S1-nya malah tidak dibahas sama sekali di buku ini. Tentang MDIS, itu nggak dibahas. Jadi terkesan hanya berhenti di tahapan insert UTS, sedangkan insert tidak setara dengan SMA. Itu kesan yang ditimbulkan di buku yang panjangnya 282 halaman. Jadi itu udah menurut saya penyesatan. Ya, secara konsep juga menurut saya udah salah. Harusnya kan administratif kalau penyetaraan itu bukan penyamaan kurikulum, nggak akan ketemu. Oke, kita balik ke 3 orang tadi yang cuma ngambil kursus bahasa untuk bekerja atau TKI lah ya. Nah, jadi mereka ke sana itu mereka wawancara TKI. Sementara banyak sebenarnya narasumber yang lebih kompatibel, lebih kredibel untuk diwawancara. Nah, kalau Mas Gibran ini kan ngambil masuk UTS itu untuk kuliah gitu. Ada program apa? Pathway itu istilahnya. Betul. Nah itu gimana Bu? Apa bedanya dengan mereka yang cuma ngambil kursus bahasa untuk bekerja sama yang program Pathway itu atau sama aja? Oke, mungkin kita sederhanakan dulu ya. Sebetulnya ini menggunakan prinsip lama di Indonesia yang dikenal kalau bisa diperribet, kenapa disederhanakan gitu. Jadi ini jadinya ribet banget padahal sebetulnya kan harusnya sederhana. Ini syarat hukum tata negara kita ya, syarat administratif aja untuk pencatatan. Tapi kalaupun kita mau bahas akademis, secara akademis ini juga dibuat ribet. Jadi buku ini membuat 3 skenario. Seandainya Gibran ngambil program bahasa, seandainya Gibran ngambil foundation, seandainya Gibran ngambil program diploma. Padahal sebetulnya nggak perlu gitu. Nah, program bahasa kalaupun masih kurang itu nggak perlu ngambil khusus bahasa sendiri karena Mas Gibran sudah dari Singapura. Kalaupun kurang-kurang sedikit di program diploma itu ada yang namanya diploma extended, tambahan 1 semester. Jadi bukan hanya bahasa Inggris saja tapi bahasa untuk yang akademis, persiapan kuliah, ya untuk diskusi, untuk presentasi dan lain-lain. Nah, sementara foundation di sini juga sudah melampirkan brosur arsip insert UTS tahun 2004 yang mana memang relevan dengan zaman Mas Gibran di sana. Jadi udah benar gitu ya. Tapi bagian yang terpenting justru tidak dimasukkan. Apa itu? Bagian syarat masuk ke program diploma tersebut. Oke. Nah, terus foundation tadi itu nggak ada. Zaman itu foundation business nggak ada. Foundation zaman itu hanya ditawarkan untuk program desain, arsitek, sains, dan lain-lain. Jadi itu harusnya nggak perlu dibuat skenario, ngapain dibuat ribet. Kan nggak ada foundation business dan kita tahu Mas Gibran ngambilnya bisnis kan. Ya udah berarti kan langsung dicoret aja, nggak ada. Jadi hanya ada satu kemungkinan yaitu diploma. Sedangkan diploma dibagi 2. Yang advance itu yang memang harus semacam lulus A-level atau kelas 12 lah misalnya. Dan kita tahu Mas Gibran nggak sampai A-level di Singapura. Jadi kan nggak mungkin yang ini. Ya udah dicoret juga. Kemungkinan cuma 1, ngapain dibuat skenario 3 gitu. Jadi kemungkinan hanya yang diploma, apakah yang standar 4 semester atau extended 5 semester. Sederhana. Nah,
syarat masuk diploma yang tadi Oke, itu tadi nggak yang ada hilang. nggak ada di sini. Tapi dia sebutkan 4 kali dan salah. Jadi kesalahan diulang sampai 4 kali, halaman 100, saya sampai hafal nih, halaman 113, 133, 162, 165. Ini kesalahan diulang-ulang, saya bacakan satu Oke. ya. Satu aja 113. Promosi gratis nih buat Risma dan kawan-kawan. Tapi penting untuk kita Penting, bedain, karena ini kesalahan penting. Dari sisi administratif, syarat masuk program Business Studies Extended pada tahun 2004 secara eksplisit mencantumkan bahwa calon mahasiswa harus sudah menyelesaikan year 12 atau pendidikan menengah yang setara. Misalnya A-level, SMA kelas 12, atau diploma sekolah menengah dari negara asal. Artinya mahasiswa tidak bisa masuk program ini tanpa terlebih dahulu lulus dari sekolah menengah. Hal ini menegaskan bahwa program ini bukan substitusi SMA, tapi jenjang lanjutan setelahnya. Ini salah. Saya udah kasih lihat di podcast lain, live, kita lihat arsipnya. Jadi bukan saya yang ngomong ya, saya kasih bukti gitu. Yeah. Ini kalau diklik lagi syarat masuknya jelas. Sec 4, bukan A-level, bukan kelas 12. Dan halaman yang harusnya diklik itu justru tidak dilampirkan di sini. Kenapa? Dan yang syarat kelas 12 harus lulus, itu diulang lagi sampai 4 kali. Nih, kita kasih lihat, penting nih, 133. Persyaratan masuk ke program Diploma of Business adalah kelulusan year 12 atau setara SMA kelas 12 di negara asal. Tuh kan? Salah lagi kan, diulang lagi. Nah, kemudian 162, kita cek lagi ya. Ini untuk pembuktian ya, ini untuk mengedukasi publik ya. Udah jelas kan? Nih, 162 ya. Dari sisi syarat masuk, UTS Insights secara konsisten, dia yang konsisten penyesatan, konsisten sekali nih sampai ketiga, menetapkan bahwa untuk diterima di program Diploma of Business, pelamar harus telah menyelesaikan year 12 dalam kurung kelas 12 SMA. Terus ya, sekarang 165. Hal ini menunjukkan bahwa diploma bukan kelanjutan langsung dari SMP atau secondary 4, melainkan dari SMA lulus atau year 12. Sedikitnya saya sudah temukan 4 kali kesalahan yang sama, diulang sampai 4 kali di buku yang sama, tapi dicari referensinya di belakang, nggak ada eksplisit mana. Soal formulir syarat masuk tadi itu ya? Nggak ada. Nggak ada, dia bilang secara eksplisit, secara konsisten. Tapi pembuktian di belakangnya nggak ada, jadi ilmiahnya di mana? Jadi saya sebut the devil is in the detail. Makanya dibuat panjang, tapi orang udah bingung, nggak teliti melihat detail-detail di dalamnya. Orang Indonesia hanya baca judul. Gibran Endgame, Wapres tak lulus SMA. Buku ini kan dibagi-bagi banyak gratis, tapi coba ditanya, yang dibagiin gratis, berapa sih yang udah baca ini semua? Nggak bakal dibaca. Ini saya cuman kebetulan lagi gabut aja nungguin ibu saya operasi di Singapura. Kan saya nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi ya udahlah saya bawa, ini udah nyampe Singapura loh. Bukunya udah saya bawa, saya lipat-lipat 1 hari selesai nih. Coretannya banyak itu. Banyak sekali salahnya. Itu tadi baru satu unsur. Oke. Jadi menurut Bu Ina, buku ini layak dibaca atau buku yang berkualitas atau apa? Secara apapun. Nah, menurut saya semua buku layak dibaca untuk pembelajaran, literasi. Justru dengan kurikulum baru, project based, artinya mengajarkan literasi itu harusnya kayak gini. Jadi apa yang beredar di masyarakat bukan dilarang, tapi yuk kita baca, kita analisa, kita bedah, supaya literasi kita naik. Sedangkan topik bisa saya ambil dari mana aja, mau dari mensreanya Panji, kita comot untuk dipelajarin. Dari buku ini kita comot untuk dipelajarin. Jadi bukan untuk membela sosok, tapi untuk mengoreksi penyesatan tadi. Kalau nggak benar ya kita terus koreksi lah. Lagi pula dulu sudah saya koreksi, kenapa kok masih diulang lagi. Dan ada beberapa informasi yang Ibu udah luruskan dan mereka nggak masukin di sini. Betul, beberapa ada yang takut kayaknya dimasukkan. Jadi waktu mewawancara satu dosen tidak tetap tadi yang di University of New England,
itu di satu podcast saya udah sebut, hati-hati loh, di sana kan pelanggaran etika itu, dia bisa tidak lagi mendapatkan pekerjaan. Jadi mungkin dia takut, sehingga di buku ini saksi dosen tersebut nama nggak ada. Nggak Mungkin beliau dicantumkan. tidak mau dimasukkan. Tapi inti informasinya dipakai sama Hanya mereka. dibilang wawancara orang-orang Indonesia yang lulus yang bekerja di sana. Yang bekerja di sana. Ya. Tapi dosen tidak tetap itu bahkan bukan dosen UTS ya Bu. Bukan. Jadi ini kalau secara ilmiah itu kesalahan apa itu? Misinformasi atau manipulasi informasi? Kalau misinformasi kan kita ke sana ke tempatnya tapi ada informasi yang kita gak gali, ya kan? Betul. Nah, kalau ini orangnya di sini, kampusnya di sini yang diwawancara orangnya ini manipulasi atau gimana? Ya, makanya kan itu yang saya sebut ya ada apakah ada mens rea gitu pertanyaannya. Betul. Kan. Kalau memang niatnya baik dari awal kan saya sudah katakan bahwa saya ini sudah berpengalaman di pendidikan lintas negara lebih dari 20 tahun. Kalau memang tujuannya mencari informasi yang benar, sebetulnya kan nggak perlu mahal-mahal ke Sydney. Betul. Pertama ya tanya dulu dong ke saya. Yeah. Waktu kita anggap misinformasi, dikatakan bahwa namanya bukan InSearch UTS, namanya InSearch Language Center. Saya koreksi, enggak kok, saya udah visit ke sana nih, foto-foto yang saya bikin jelas-jelas plang di kampus tertera UTS InSearch UTS sebutannya itu ada semua gitu. Nah, setelah dikasih informasi yang benar, kok juga masih nggak mau nanya ke saya karena terbukti kan saya benar. You salah bilang itu namanya bukan UTS InSearch. Karena yang mereka wawancara adalah orang-orang yang kursus bahasa untuk bekerja sebagai perawat. Mungkin ya. Jadi mereka menyimpulkan ya itu emang Mau wawancara kan nggak harus satu lembaga gitu. kursus. Nggak harus saya saja, tapi kan harusnya saya salah satu yang diwawancara kalau memang mencari kebenaran. Tapi kok langsung tiba-tiba begitu saya membuat konten, itu malah diajaknya debat. Loh kok debat? Harusnya kan nanya dong kalau memang nyari informasi, benar nggak sih? Kemudian bandingkan aja dengan informasi yang didapat di sana kan gitu. Betul. Apalagi kan mereka mengatakan ini penelitian kan. Mestinya yang diwawancara itu benar-benar komprehensif, bukan orang-orang yang mendukung premis mereka. Di satu sisi saja. Betul. Ya. Oke, nah balik lagi kalau dilihat ini memang kan tujuannya memang kalau saya lihat sih mendegradasi kredibilitasnya Mas Gibran, karena kalau tadi dilihat Ibu jelaskan dan bahkan ternyata mereka nggak pernah sekalipun wawancara orang UTS atau siapapun orang Indonesia, bahkan sebenarnya ada perwakilannya kan UTS di Indonesia Bu ya? Ada perwakilannya. Tapi mereka nggak pernah wawancara. Nggak pergi, dan saya udah sampaikan di konten saya, bahkan kan ada di sini, silahkan kalau mau mencari kebenaran ya kontak pihak yang benar. Kemudian sebelum ke Sydney kalau mau benar jalurnya kan bikin Surat appointment, permohonan, permohonan, janji setidaknya. bikin janji Betul. kapan bisa ketemu, bukan tahu-tahu nongol. Atau dimediasi lewat perwakilan UTS Indonesia kan yang di Betul, Indonesia. ketemu dulu yang di sini, habis itu minta untuk dibuatkan janji di sana, datang dengan baik-baik. Makanya saya bilang kan, aduh jadi malu-maluin orang Indonesia lah, nggak begitu etika. Nggak semua orang Indonesia kayak mereka begitu ya. Betul. Ada yang profesional juga nih gitu. Iya, seperti Ibu bahkan bisa masih menghubungi mantan direkturnya UTS itu ya. Betul, nah itu kan memang makanya kredibilitas lah ya. Kenapa mereka masih mau, bahkan head of regionalnya juga telepon saya tapi off the record karena memang udah nggak boleh. Karena sekarang semua sudah ditangani oleh bagian legalnya InSearch UTS. Jadi semua staff sudah di briefing, memang tidak boleh memberikan informasi apapun soal ini. Karena udah masuk ke nanti ranah hukum kan takutnya. Iya. Ya, apapun yang diucapkan kan nanti bisa. Ya, bisa dipelintir, bisa digoreng. Ya. Jadi istilah anak sekarang itu digoreng. Sekarang udah nggak boleh. Padahal di luar itu nggak boleh seperti itu ya. Nggak boleh. Kesalahan fatal mereka terkait ijazah kemudian yang mereka tuangkan di sini itu apa? Kesalahan fatal ya memang konsepnya tadi mau berusaha menyetarakan kurikulum, durasi, mata pelajaran, mata kuliah, itu fatal kan, nggak ada. Bahkan di sini mereka ada mewawancara dari Kementerian Pendidikan dan beliau sudah mengatakan bahwa memang penyetaraan tidak dimaksudkan untuk ini.
Jadi ada pernyataan Dr. Eko Susanto dari Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah pada 16 Oktober 2025 ya. Dan beliau mengatakan, bagaimana penyetaraan tidak berarti penyamaan total. Nah, ya kan, benar kan? Tetapi penyesuaian fungsional. Ya memang tergantung fungsinya kan. Fungsinya untuk apa? Kan bukan untuk melanjutkan pendidikan. Meski secondary 4 secara akademik mungkin melampaui sebagian konten SMA kelas 10, sebetulnya secara konten melampaui. Penyetaraan dilakukan berdasarkan level pendidikan formal, bukan kedalaman isi semata. Oleh karena itu, secara administratif, secondary 4 diposisikan setara dengan kelas 10. Namun secara substantif memiliki keunggulan tertentu yang diakui dalam catatan evaluasi. Makanya kan sulit sekali mau menyetarakan kompetensi. Dan kita ini menurut saya sayangnya terlalu memuja ijazah ya. Jadi yang paling penting ijazah tapi lupa kompetensi aslinya. Makanya sampai pernah ada survei kan dari Piaget yang mengatakan bahwa secara kompetensi lulusan S1 di Indonesia bahkan dianggap lebih rendah daripada SMP di Denmark gitu. Sulit sekali kalau mau menyetarakan kurikulum yang persis. Iya, nggak bisa. Nggak apple to apple lah ya. Nggak bisa, memang hanya administratif. Dan di buku ini sebetulnya juga sudah dibilang nih, di halaman 78. Untuk penerapan kebijakan, misalnya penyetaraan ijazah untuk melanjutkan studi atau konversi kredit. Nah, makanya saya bilang, di satu sisi bilang begini, di sisi lain bilang lain. Kan memang penyetaraan ijazah untuk melanjutkan studi atau konversi kredit. Mas Gibran kan bukan untuk melanjutkan studi. Kan? Bukan juga untuk konversi kredit kan. Fungsinya bukan untuk itu. Persyaratan administrasi ketika dia mendaftarkan diri sebagai calon wali kota. Waktu itu iya. Waktu itu. Betul. Tapi padahal kalau kita melihat di sini dia jelaskan juga bahwa kan syarat untuk mendaftar nih di halaman 223 ya. Kalau kita bilang Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 169 huruf I. Undang-undang tersebut mensyaratkan pendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas atau sederajat. Paling rendah. Nah S1 lebih rendah atau lebih tinggi? Berarti kan sudah memenuhi. Sudah memenuhi sebetulnya. Tapi dengan mereka bilang gak lulus SMA, itu mereka mau mempertanyakan lagi ijazah S1-nya. Karena tadi frame pemikiran mereka adalah pendidikan Indonesia, lu harus lulus SMA dulu baru bisa diterima, baru bisa kuliah, ya kan? Nah, sementara ini mereka udah patahkan bahwa apa yang didapat Mas Gibran di UTS itu nggak setara SMA. Kok bisa lulus S1? Nah, itu kan masalah syarat masuk kan tujuannya. Sebenarnya persisnya masalah mereka sih, Bu. Masalah antara oh iya benar ya, bukan masalah universitas. Bukan masalah Universitinya nggak ada masalah mereka. Betul. Iya. Mereka permasalahkan. Ya. Tapi kan ini kayak seolah-olah mereka menjadi wasit antara Australia dan Singapura. Australinya sistem begini, Singapurnya mau menerima, kan antara mereka. Kenapa kita yang jadi wasit? Ini nggak setara SMA, seolah-olah harus punya penyetaraan dulu untuk bisa ngelanjutin lagi ke MDAS. MDAS nggak perlu surat penyetaraan dari Indonesia. Dan jadi memang masalah mereka ini. Masalah mereka, benar-benar. Harusnya kitanya nggak ada masalah. Kita nggak ada masalah, ini masalah mereka. Nah, sebagai orang yang 20 tahun bergelut di pendidikan lintas negara tadi itu ya, Bu. Kan Ibu pasti membantu anak-anak Indonesia juga yang mau kuliah di Australia, di Singapura atau dimanapun, pasti mungkin lebih banyak di Australia karena Ibu banyak berpengalaman di sana ya. Ada nggak, Bu, yang siswa SMA kita yang baru kelas 2 tapi ingin melanjutkan pendidikan di luar negeri dan modelnya seperti Mas Gibran ini?
Banyak sekali. Jadi kalau dulu mungkin kan saya sempat bekerja di Universitas Australia, bagian penerimaan juga, menerima mahasiswa dari beberapa tempat. Nah, tapi kalau belakangan saya sudah jadi konsultan jurusan dan karir, itu klien saya kebanyakan orang Indonesia tapi tersebar di 22 negara sekarang. Jadi orang Indonesia itu tersebar di seluruh dunia. Ada yang ngikut orang tuanya bertugas di luar negeri, ada yang di Arab, ada yang di Turki, di China, di Amerika, Kanada, Australia. Banyak. Ada juga yang memang sudah menetap, pindah, bukan sekedar tugas gitu ya. Tapi ada juga yang disekolahkan jauh-jauh. Kalau ke Singapura karena dekat kan. Jadi bahkan ada yang sejak SD juga sudah dikirim sekolah ke sana. Ibunya ngikut nemenin gitu kan. Nah, tapi kalau lulus SMP ke Singapura itu banyak sekali. Karena pemerintah Singapura menyediakan ASEAN Scholarships. Jadi klien-klien saya banyak yang setelah SMP kemudian ke Singapura. Jangan dibilang lanjut SMA Singapura ya, karena di sana nggak ada SMA kan. Nggak ada. Jadi kalau mau menjelaskan, nggak ada. Kalau mau menjelaskan itu harusnya kan dari kacamata si siswa nih misalnya. Jadi simple. Kalau di sini ribet banget ya. Ini kayak katalog mulai dari usia prasekolah di Singapura. Untuk apa coba dibahas? Dan 5 politeknik yang ada di Singapura ini dibahas satu persatu gitu ya. Terus jalur ke Singapura ribet banget deh pokoknya. Padahal kalau kita ngelihat ini kan kita bicara orang Indonesia yang kuliah di luar negeri. Ya udah dari sudut pandang misalnya keluarga mau nyekolahin anak, setelah SMP lulus mau ke Singapura. Nah, biasanya nggak usah dibuat ribet chart. Pada umumnya di sana nambah 4 tahun. Ya kan simple kan. Dari SMP di sini kalau menyelesaikan SMA di sini nambahnya 3 tahun. Kalau kita ke Singapura jadi kok 4 tahun nambahnya, karena seolah-olah kayak harus kembali 1 tahun. Seolah-olah kayak balik kelas 9 lagi gitu. Jadi kelas 9, 10 nanti ini dapat, kalau ujian dapat ijazah O level. Kemudian ibarat 11, 12 lah ya, dapat A level. Ya, ini Sec 4, kemudian ini GCE A level lah istilahnya gitu. Jadi total 4 tahun. Itu ada gak level-level itu di buku ini? Level-levelnya super lengkap sampai bingung tadi. Di karena level kan itu tadi ada semua. Jalurnya banyak sekali, bahkan jalur SMK di Singapura dibahas gitu. Jadi kalau ibu nulis apa yang mereka tulis di buku ini cuma 1 halaman di Kompas kali ya? Enggak sampai 280 halaman. Kan hanya mau menjelaskan Mas Gibran ini lulus SMA atau tidak? Iya, kalau itu mah simple sekali. Ya, cuman berapa halaman juga selesai, sebetulnya nggak perlu 282. Ini kan katalog untuk yang mau mengirim anak studi ke Singapura, boleh lah, kita perlu berterima kasih ada jalurnya. Karena ada ini ya, katalog pendidikan di tapi syarat masuknya juga kan ada yang salah, jadinya kan misleading. Bahwa kesannya harus selesai A-level untuk bisa masuk diploma bisnis atau semacam, kalau zaman sekarang mungkin udah ada foundation ya. Zaman dulu belum. Kesannya harus lulus A-level dulu baru bisa diterima. Dan level-level itu tuh susah. Seperti kata ibu tadi. Nggak bisa kita bilang, oh kalau U-level itu setara SMP. Kalau apalagi E-level ya Bu? A-level. E-level itu setara SMA itu nggak bisa digituin. Nggak bisa, karena memang kita pakai kotak-kotak tadi kan. Kita ini terbiasa kurikulum kita atau mindset kita kali ya, teaching to the test. Jadi belajar untuk ujian dapat ijazah. Yang penting ijazah. Makanya saya bilang pemuja ijazah banget nih. Energi bangsa ini dihabisin hanya untuk ngurusin ijazah. Dan banyak lagi anggarannya untuk ijazah itu. Dan nggak bahas kompetensi gitu loh. Jadi yang dibahas ijazahnya. Jadi kita terkotak-kotak. 6 tahun SD, ujian, yang penting dapat ijazah SD. Terus 3 tahun SMP, yang penting dapat ijazah SMP. 3 tahun SMA, yang penting dapat ijazah SMA. Padahal di luar negeri itu banyak membahas kompetensi. Ya, nggak peduli lu berapa tahun, mungkin sempat stop dulu 1 tahun karena kondisi ekonomi harus bekerja, kayak pendidikan kan begitu ya. Nah, di luar negeri itu selalu menyediakan exit point. Poin di mana seseorang bisa keluar, bisa kembali lagi, bisa keluar lagi, kembali lagi. Karena kan hidup manusia memang nggak terkotak-kotak. Kompetensi tadi itu ya. Kompetensi. Jadi bisa keluar, masih kurang, aku boleh gali lagi gitu ya. Boleh lagi. Bahkan ini ya, kalau saya rangkum mungkin begini ya. Kalau saya analogikan buku ini ya. Betul. Ibarat dia mengajak berpikir kayak gini.
kanguru itu bukan binatang. Kenapa? Kan di Indonesia nggak ada kelompok binatang yang kayak kanguru. Persis, ini keren. Logikanya kayak gitu. Iya. Dimasukkan di mana dong kanguru? Nggak ada. Iya. Kalau gitu masukin onderdil mobil misalnya gitu. Nggak ada kategorinya. Iya benar. Nggak ada. Buah benar. kiwi. Harusnya Kiwi. di supermarket jangan dong dimasukkan di bagian buah. Karena Nggak ada di Indonesia. Jangan Ini dimasukkan bukan di situ. buah. Bukan buah ini. Jadi yang termasuk buah itu hanya yang tumbuh di Indonesia. Mangga, pisang. Pepaya. Nah ini apa nih? Nggak ada nih. Disetarakan kemana? Kemana? Ini Bingung. sama madurian nggak? Bukan. Beda juga. Bukan buah. Sama nanas enggak. Semangka? Semangka Enggak juga. Jeruk? Jeruk Enggak nggak juga. masuk. Nggak mirip juga. Oh ini bukan buah. Bukan buah. Nah logika Wah, ini buku keren itu sih, kayak keren gitu tuh. sih. Gampangnya Iya, tuh. Simple banget ya. Simpelnya kayak gitu tuh. Iya. Jadi kanguru itu bukan hewan. binatang. Karena nggak ada di Indonesia. Nah, harusnya jangan dimasukkan kebun binatang. Ini analogi yang sangat simple. Karena ya balik lagi level pendidikan di luar itu gak bisa plek-ketiplek terus kalau ada lembaga penyetaraan itu sebenarnya untuk tuntutan administratif kan. Administratif saja sebetulnya. Kalau U level itu bisa langsung masuk ke universitas, Bu. O level. U level. Oh U nggak level. nggak bisa. Makanya perlu ke pathway. Nah, Oke. makanya buku ini juga ribetnya berusaha menyetarakan, akhirnya dibingung sendiri. Karena di halaman berapa ya, 77 dia menyebut kesimpulan umum kajian penyetaraan. Kesimpulannya nih yang terakhir nih ya, dalam konteks penyetaraan ijazah secondary 4 O level, yang O level tadi, sama dengan SMA lulus dalam kurung Indonesia. Tuh bingung kan dia? Bingung kan? Kenapa sekarang dia bilang Sek 4 itu sama dengan SMA lulus? Padahal di halaman berikutnya nih, ini 77, habis itu 78. Dalam konteks penyetaraan ijazah, klaim Sek 4 O level lulus SMA perlu dikontekstualisasikan. Nah, ribet ya. Sek 4 sering memiliki penguasaan bidang tertentu yang setara atau lebih tinggi dibanding lulusan SMA kelas 12 Indonesia. Loh, bahkan lebih tinggi lagi nih dari SMA kelas 12. Tapi kalau untuk penyetaraan administratif terbaik menggunakan kerangka SMP ditambah SMA kelas 10. Bingung kan dia berusaha menyetarakan karena nggak bakal bisa. Pusing sendiri. Jadi dia bingung sendiri. Dia setarakan SMA kelas 10. Padahal kalau di mata InSearch, penerimaan nih, admission nih ya, lulusan kalau dari Singapura O level bisa masuk nih, foundation atau diploma kita. Kalau dari Indonesia, kalau kelas 10 nggak boleh, harus kelas 11. Baru boleh masuk foundation atau diploma. Kenapa beda, Pak? Karena kompetensi tadi? Kompetensi, karena di luar negeri ngelihat kompetensinya. Sama kan, lulusan SMP kita ke Singapura seolah turun satu level. Nah, makanya untuk penerimaan dari Indonesia dia minta satu level di atas kelas 10 kan, berarti kelas 11. Kelas 11, baru boleh masuk di level itu? Baru boleh masuk InSearch. Oke, makanya kalau kelas 10 ke sana dia harus turun 1 tahun lagi gitu? Atau butuh kelas 1 tahun lagi? Nggak bisa diterima. Nggak bisa ya? Nggak kelas diterima? 11 minimalnya, kalau dari Indonesia. Oh, karena kelas kan 11. kalau tidak salah Mas Gibran tuh sempat sekolah di salah satu sekolah di Solo ya kalau tidak salah. Baru dia ke Singapura. Iya di SMP kan. Iya. Ya, di SMP dulu, dan kalau nggak salah saya dengar kepala sekolahnya juga sudah mengklarifikasi bahwa memang Gibran lulusan SMP tersebut. Iya, kan. betul. Ya, itu kan juga sempat diisukan. MDIS juga sebelumnya kan diisukan juga. Betul. Nah, tapi karena pihak MDIS sudah membuat klarifikasi pernyataan resmi bahwa Gibran memang lulusan institusi tersebut, akhirnya nggak dimasukkan di sini nih. Takut dong disu. Yang mereka pakai pengalaman pendidikan dia di UTS itu pun banyak salahnya. Itu pun ya syarat masuk salah, dan kesannya kan judulnya Wapres tak lulus SMA. Betul, memang statement ini betul, tidak lulus SMA betul, cuman ini kan jadi misleading untuk masyarakat kita. Ini justru jahat karena membodohi kan. Sudah tahu literasi rendah, sudah tahu masyarakat kita akan menarik kesimpulan kalau nggak lulus SMA artinya pasti lulusnya Cuma lebih lulus rendah. SMP. Tidak bisa menarik kesimpulan berarti lebih tinggi lulusnya S1. Oke. Dan di buku ini tidak dibahas jenjang berikutnya, yaitu Gibran sudah lulus S1.
Lain kalau judulnya hanya untuk clickbait. Lain ya, clickbait supaya iya. orang beli, tapi di dalam sebetulnya penjelasannya lengkap kok. Memang nggak lulus SMA, tapi Wapres kita lulus S1 loh. Oke. Nah itu berarti nggak punya mens rea lah. Artinya kalau nanti dipersoalkan ijazah SMA-nya sampai kutub utara pindah ke selatan juga gak akan Nggak selesai. akan ketemu. Sampai kapanpun lulusan luar negeri dicari, pernah nggak mendapatkan kurikulum merdeka, profil pelajar Pancasila, pelajar Pancasila. nggak akan ketemu. Profil pelajar Pancasila cuma ada di Indonesia. Dan itu pun nggak semua anak dapat. Sekarang juga udah belum dihilangin. merata. Sekarang udah diganti Iya, lagi. pokoknya Berdimensi di kita kan 8. ganti menteri, ganti kurikulum. Ganti, udah berdimensi 8 nggak ada juga. Jadi yang mereka tulis ini sampai yang tadi saya bilang utara pindah ke selatan, selatan tukar kutub lah, itu nggak akan ketemu ya. Nggak akan ketemu. Karena beda apa sebenarnya falsafah pendidikannya berbeda. Kalau kita kan sistemnya itu benar-benar 3 tahun, 6 tahun. Kalau di luar nggak begitu. Enggak. Selalu banyak jalur. Dan namanya pendidikan itu memang kompetensi. Jadi kalau analogi lagi nih ya, jadi di Australia misalnya, dari S1, umumnya S1 di Australia itu 3 tahun. Nah tapi kalau nilainya bagus banget, itu ditawarin lagi 1 tahun ngambil honors. Di Indonesia kan nggak ada nih honors gitu kan. Tapi dari honors ini mereka tuh bahkan bisa langsung ke S3 tanpa S2. Wah. Bayangin seandainya ada lulusan S3 kita, orang Indonesia nih, misalnya di Australia, Ditanyakan, lewat jalur mana ini. ijazah S2-mu? Kemudian jadi dosen lah misalnya di ya, Indonesia. Syarat jadi dosen kan minimal S2. S2. Lah kan nggak mungkin kita mempertanyakan, Mana berarti ijazah dosen kita cuman lulus S1. Ya enggak dong, dosen kita lulusan S3, S3. kan. Di Iya kan? luar. Iya, nah ini pasti tidak dipermasalahkan kecuali nama orang ini mungkin keluarga Jokowi kali ya. Oh, pasti akan dipersoalkan. Pasti dipermasalahkan. Tapi kalau enggak kan sebetulnya enggak dipersoalkan. Karena minimal S2 sedangkan dia sudah S3. Iya. Tapi enggak ditanya juga mana ijazah S2-nya disetarakan dulu sama Indonesia kan enggak. Karena sistem pendidikan internasional tidak memerlukan itu. Jadi kasihan juga anak-anak kita yang kalau keluar negeri lewat prosedur sistem pendidikan yang ditempuh Mas Gibran ini, begitu balik ke Indonesia tidak diakui gitu. Kalau ya, tidak ada pengakuan. Nah, sampai sekarang sebetulnya ini perjuangan. Jadi perjuangan kami-kami yang di dunia pendidikan internasional ini sudah bertahun-tahun. Yang lulusan dari Australia atau UK yang sistemnya 3 tahun, pulang ke Indonesia masih sulit sekali mendapatkan penyetaraan. Karena di kacamata kita yang dilihat itu durasi. 4 tahun di Indonesia, di luar negeri kok 3 tahun gitu. Nah ini yang masih kesulitan. Sehingga kalau anak-anak kita yang mau lanjut S2 di Indonesia, akhirnya susah sekali untuk mendapatkan penyetaraannya. Makanya sebetulnya yang aturan penyetaraan yang baru ini untuk Mas Gibran ini sebetulnya kalau dari kacamata saya bukan khusus dibuat untuk Mas Gibran, tapi malah ini mendobrak langkah awal. Kalau nggak ada Mas Gibran, ini langkah awal pengakuan penyetaraan pendidikan lintas negara, nggak ada kemajuan gitu. Nah ini ada one step forward lah, kemajuan. Akhirnya lulusan luar bisa, gara-gara satu ada presiden, akhirnya kan bisa kan, bisa ngikut kan. Bisa jadi contoh prototipe atau untuk berikutnya lulusan luar jadi bisa dong berkiprah. Ayo dong dilanjutkan gitu penyetaraannya supaya bisa ada pengakuan pendidikan global. Bisa gitu. jadi itu juga yang membuat kan dulu kita sempat mengeluh banyak ahli kita yang di luar dan gak mau pulang. Selain ya lapangan pekerjaan, sistem nepotisme dan lain-lain yang buat mereka malas pulang. Mungkin karena ini juga malas administrasinya. Penyetaraan sana sini padahal ya gue S1, gue S3 tadi kata ibu kan. Bahkan seorang S3 aja nggak harus melewati pendidikan yang 2 tahun lebih itu untuk S2 dulu. Kalau kita kan selesai dulu di sini. Makanya banyak kalau di tempatku itu jadi banyak yang masih SMP udah berkumis tebal karena waktu SD kan dia harus 6 tahun nih selesai. Tahan kelas nggak selesai kan. Akhirnya begitu masuk SMP usianya udah melampaui usia anak-anak SMP. Begitu tamat ya secara fisik udah berkumis dan lain-lain. Karena kita dikerangkeng oleh pendidikan itu adalah durasi. Tidak mempertimbangkan kompetensinya kalau di luar.
Iya, makanya kalau di luar itu memang yang penting kompetensi dan ada exit point. Kadang orang kan perlu exit dulu. Pendidikan nggak harus terkotak-kotak dan lancar, smooth Iya. durasinya. Kan dalam hidup orang ya pernah lah. Suami saya sendiri juga pernah mogok sekolah SMP 1 tahun gitu. Tapi akhirnya kan bisa lulus jadi guru, sempat jadi guru yang favorit pula. Tapi kan dalam hidupnya nggak semua selalu smooth. Kan udah nggak ditanya lagi dulu SMP-nya berapa tahun, kan enggak. Tapi kan kompetensinya Betul. yang difokusin. Nah, ini loh yang saya pengen mengajak masyarakat kita untuk tidak terlalu fokus memuja ijazah, tapi yang penting kejar ilmu atau skill keahlian dan track record. Mas Gibran kan bukan fresh graduate gitu, lain kalau fresh graduate. Tapi kan sudah ada proven track recordnya sebagai wali kota. Ya. Kita pakai bahasanya Rocky Gerung lah, ijazah itu bukan pertanda bahwa orang itu berilmu, tapi hanya pertanda bahwa orang pernah kuliah. Betul. Ilmunya nanti dulu. Betul. Nah, bicara durasi, belum durasi ya. Di sini juga sampai dibahas di Indonesia itu 1 minggu sekian jam pelajaran. Di Australia itu sedikit jam pelajaran. Nah, di Australia itu jam pelajarannya memang lebih sedikit. Tapi itu tatap mukanya lebih sedikit. Tapi ekspektasi di luar tatap muka itu banyak. Belajar mandirinya, ekspektasinya banyak. Di Indonesia mindset itu enggak. Kita itu harus duduk di kelas baru dianggap belajar. Nah, makanya saya sering cerita pengalaman saya pertama kali ke Australia. Jadi dikasih tugas 10 soal sama dosen. Saya bareng teman Australia ke perpustakaan, begitu selesai 10, yuk ulang, cepet nih pasti 100. Karena kita terbiasa nilai ijazah, cum laude nih gitu kan, sudah bisa menjawab 10 pertanyaan, nilai 100 dong harusnya. Teman saya yang bule baru nyampe soal 5, dan dia nanya ke saya, why do you think is this? Menurut kamu kenapa ya ini? Menurut saya nggak ditanya, untuk apa dicari jawabannya kan gitu. Nah, dengan budaya kita, tapi saya pulang, cuman saya itu momen saya refleksi ya. Iya ya, ternyata nilai saya mungkin bisa jadi cum laude. Nah, tapi kalau di dunia kerja, saya minder sama dia karena dia pasti lebih pinter, lebih jago kerja. Karena 10 pertanyaan itu hanya untuk untuk supaya kita menggali lebih dalam tentang topik tersebut. Dan teman saya itu di luar jam kelas, dia tinggal di perpustakaan, jam dia belajar lebih banyak daripada hitungan-hitungan yang dipakai Rismond di buku ini. Harus ada 40 jam belajar per minggu yang tatap muka. Lain konsepnya. Di luar ini yang namanya sukses belajar. Nggak disuruh duduk di kelas, dia rela sendiri di perpus sampai malam. Karena mencari jawaban atas pertanyaan dia sendiri. Sehingga nilai dia menurut saya, dia berhak mendapat nilai 500. Di dunia kerja ada tuh orang yang melebihi kan etos kerjanya. Di dunia pendidikan akhirnya kita cuman terpaku pada nilai maksimal 100. Ya, nah ini mindset yang kalau kita terlalu memuja nilai dan ijazah. Makanya tadi benar Ibu bilang kalau pakai analogi itu ya di mata Rismond, Roy dan Dr. Tifa itu ya kanguru bukan binatang karena nggak ada di Indonesia. Betul, dicari-cari nggak ada yang mirip. Dan pemirsa, ini informasi awal aja. Sekarang Bu Ina ini bukan promo ya, tapi saya tertarik sekali dan saya sangat penasaran untuk menunggu hasil karya Bu Ina. Mungkin kalau Ibu yang rilis nanti bukunya saya baru beli. Kalau ini saya nggak mau beli lah. Bukannya kita tahu background mereka menulis buku ini seperti apa. Apalagi setelah dibedah tadi ternyata banyak sekali misinformasi bahkan manipulasi informasi menurut saya di buku ini. Bu Ina ini sedang menulis tandingan buku jangan kita bilang tandingan, nanti mereka bertengkar terus sama Ibu. Jadi sedang menulis seperti koreksi atau catatan kritis atas buku ini. Kita tunggu nanti Bu Ina, mudah-mudahan ada waktu nanti untuk kita bedah bukunya itu di sini karena banyak anak-anak Indonesia itu mau sekolah di luar negeri. Jangan sampai nanti karena walaupun mereka pingin sekolah itu kan mereka mau melihat
pengalaman baru, mengalami sesuatu yang baru di luar dengan informasi bahwa di luar tuh sistem pendidikan, teknologi, sarana, fasilitas itu lebih bagus untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Nah, kita tidak mau gara-gara buku ini anak-anak Indonesia itu nanti jadi jadi takut untuk keluar karena kesannya kayak kuliah di luar itu seperti jebakan. Begitu mereka selesai balik ke Indonesia mau penyetaraan masuk ke instansi pemerintah dan lain-lain itu agak sulit karena kanguru adalah bukan binatang dari kata ibu ya kalau kita buat analogi ya, artinya yang lebih khawatir bukan takut ke luar negeri, mereka tetap kepengen ke luar negeri, tapi yang ditakutkan nggak mau pulang, nggak mau berkarya sebagai pejabat publik kita. Akhirnya pejabat publik kita diisi oleh orang-orang seperti apa? Nah ini kan yang lebih harus kita khawatirkan. Seperti Roy dan kawan-kawan. Tapi kita tunggu, Bu, kita semua penasaran. Buku ibu nanti akan seperti apa. Sebenarnya kita nggak mau bilang buku tandingan, tapi sebuah catatan kritis atas Gibran Endgame gitu. Mudah-mudahan segera dirilis bukunya, Bu. Ini bukan promo, terus terang aja karena kasus ini sangat menyita perhatian kita, buat kita jadi seolah-olah nggak ada hal lain yang dipikirkan. Mudah-mudahan nanti dengan munculnya buku Ibu Ina Lim, informasi-informasi yang kita anggap sesat di sini itu bisa diluruskan. Oke, saya beri kesempatan buat Bu Ina sekarang menyampaikan konklusi dari buku ini, dari isu yang sedang berkembang, dari sistem pendidikan kita atau apapun yang menurut Ibu ini penting untuk disampaikan ke pemirsa kita. Ya, jadi masalah utama buku ini sebetulnya bukan soal suka atau tidak suka pada sosok wapres kita, begitu ya. Tapi ini masalah cara berpikir yang keliru yang disampaikan di buku ini tentang pendidikan lintas negara. Jadi seperti yang tadi sudah disampaikan Mas Vincent, buku saya mungkin meskipun ya menandingi jawaban atas buku ini, tapi tujuan utamanya untuk menyuarakan kebenaran, apa yang keliru, yang menurut saya kalau kekeliruan itu diulang-ulang-ulang, jadi bentuknya semacam penyesatan, dan penyesatan diulang-ulang-ulang, itu dinilai sebagai seolah-olah kebenaran, ini jadi bahaya gitu ya. Jadi tujuan saya menulis buku dalam tanda kutip tandingan, itu untuk mengoreksi cara berpikir yang keliru tentang pendidikan lintas negara atau pendidikan internasional dan sekaligus melatih literasi bangsa kita, bukan malah menggunakan rendahnya literasi bangsa kita untuk diplesetkan malahan gitu ya, malah membodohi masyarakat kita sendiri. Jadi musuh kita itu ada di luar, bukan di dalam. Marilah kita jangan sibuk energi bangsa ini dihabiskan hanya untuk gontok-gontokan sesama bangsa sendiri gitu ya. Bangsa lain sudah sibuk bersaing, merambah, berusaha mungkin menjajah abad 21 karena ekonomi sulit, mau mengambil sumber daya dari negara-negara lain. Tapi kita sibuk berantem di dalam negeri sendiri. Terima kasih Bu Lim untuk waktunya. Mudah-mudahan kita tunggu nanti kapan bukunya dirilis. Kita siapkan waktu dan tempat di sini untuk kita bedah bersama. Terima kasih. Pemirsa, orang bilang kejahatan terbesar di Indonesia adalah korupsi. Tapi ada satu kejahatan yang lebih besar lagi sebenarnya, yang mungkin secara hukum sulit untuk dibuktikan, adalah penyesatan pikiran. Karena penyesatan pikiran itu membuat sebuah bangsa, satu masyarakat itu berjalan mundur dan tidak akan menemukan kemajuan. Terima kasih Bu Ina, sampai jumpa di episode selanjutnya.